Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Stanugraha dari Teknik Sipil kelas A. Dan NIM saya yaitu 333610095. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia part 1. Definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Secara umum, elektrokimia terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Reaksi elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektroda yang direndam di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untai listrik. Elektrokimia digunakan untuk pemurnian dan pelapisan logam serta elektrosintesis. Sistem elektrokimia terbentuk melalui reaksi elektrokimia yang ditimbulkan oleh sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Sel galvani menghasilkan listrik karena adanya reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis menghasilkan listrik karena adanya reaksi yang tidak spontan. Komponen sel elektrokimia. Elektrokimia mempelajari kaitan antara respon listrik dengan reaksi redoks. Reaksi redoks terjadi dalam dua jenis sel yang berbeda, yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Berikut beberapa komponen kedua sel tersebut. Jembatan garam. Jembatan garam dipasang sebagai penghubung antara dua tabung yang berisi larutan pada sel volta. Yang kedua, sumber listrik keluar. Sumber listrik keluar berfungsi sebagai penghasil arus listrik dalam sel elektrolisis, contohnya baterai. Yang ketiga, elektroda. Dua buah elektroda dicelupkan ke dalam elektrolit yang terlibat dalam reaksi atau yang mengemban muatan listrik. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang keempat adalah voltmeter. Komponen ini yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang terakhir ada elektrolit. Fungsi elektrolit sebagai zat yang dapat mengantarkan listrik. Terus kita ke sel elektrolisis. Elektrolisis ialah sistem di mana daya listrik digunakan untuk menimbulkan hasil kimia, tidak langsung atau tidak langsung akan berlangsung. Elektrolisis berfungsi atas terbentuknya banyak objek dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perhiasan emas ataupun perak dan mobil bumper berlapis krom. Anoda. Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2E-. Katoda Zn2+ ditambah 2E- menghasilkan Zn. Cu plus Zn2+ menghasilkan Cu2+ ditambah Zn. Sekarang ke aplikasi sel elektrolisis. Aplikasi sel elektrolisis yaitu ada di pembuatan magnesium. Sumber utama magnesium adalah air laut. Mg2+ mempunyai kelimpahan terbesar ketiga dalam laut. Kalahannya oleh ion natrium dan ion klorida. Untuk memperoleh magnesium, MgOH2 diendapkan dari air laut. Pemisahan itu dilakukan dengan cara filtrasi dan lalu dilarutkan dalam asam hidroklorid. Reaksinya sebagai berikut, yaitu MgOH2 ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2. Yang di kiri ini sebagai reaktan dan yang di kanan ini sebagai produk. Kita berlanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang mempelajari mengenai dasar elektromagnetis, yang menjelaskan tentang proses arus listrik yang menghasilkan suatu medan magnet dan proses bagaimana suatu medan magnet menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Hukum Faraday lalu dijadikan sebagai prinsip dan dasar oleh sebuah kinerja induktor, transformator, generator listrik, solenoid, dan motor listrik. Bunyi hukum Faraday 1 yaitu massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis G akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang akan digunakan Q. Bunyi hukum Faraday 2.
Massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis G akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan. Sekarang ke sel volta atau galvanik. Sel volta disebut juga dengan sel galvanik. Penamaan keduanya tersebut diambil dari nama penemunya yaitu seorang ilmuwan bernama Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Sel galvani adalah sel di mana reaksi kimia antara dua konduktor berbeda yang terhubung melalui larutan elektrolit dan jembatan garam sehingga menghasilkan energi listrik. Sel galvani juga dapat didukung oleh reaksi reduksi oksidasi spontan. Pada dasarnya, energi listrik yang dihasilkan sel galvani dihasilkan oleh transfer elektron dalam reaksi redoks. Energi listrik atau arus dapat dikirim ke sirkuit seperti pada televisi atau bola lampu. Elektroda sel setengah oksidasi adalah anoda min, sedangkan elektroda dari setengah sel reduksi adalah katoda plus. Untuk lebih mengingat, maka kita sering menyingkatnya menjadi KRAO, atau katoda reduksi anoda oksidasi, yang dapat digunakan untuk membantu mengingat reduksi terjadi pada katoda dan oksidasi terjadi pada anoda. Elektroda setengah oksidasi adalah anoda min, sedangkan elektroda dari setengah sel reduksi adalah katoda plus. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke penulisan notasi sel. Penulisan notasi sel yaitu sebagai berikut. Zn itu sebagai solid, solid itu sebagai bahan padat. Zn2 plus sebagai aqueous, aqueous itu sebagai aqueous. Ya, kita lanjut. Cu itu solid. Reaksi pada anoda dituliskan terlebih dahulu sisi kiri, diikuti reaksi pada katoda sisi kanan. Kedua sisi dipisahkan oleh dua buah garis yang menyatakan rangkaian dalam dan rangkaian luar. Zn sebagai solid, Zn2 plus sebagai aqueous itu larutan, larutan yang berbentuk cair. Nah, terus Cu2 plus itu sebagai aqueous larutan, Cu itu sebagai solid, solid itu bahan padat. Nah, yang kiri ini berlaku sebagai anoda, yang kanan berlaku sebagai katoda. Terminal sel atau elektroda dituliskan di ujung-ujung notasi sel. Garis tunggal antara elektroda dan larutan menyatakan batas fasa padat dan cair. Misalnya untuk anoda, Zn sebagai solid, Zn2 plus sebagai aqueous. Nah, yang sebelah kiri ini sebagai terminal, yang tengah batas fasa, dan yang kanan sebagai larutan. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.